Assalamualaikum. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat semua. Kali ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu wirausaha, sub tema 1, pembelajaran 1. Selamat mengikuti. Anak-anakku kelas 6, bersama Bu Minsari kali ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu anak-anak berdoa ya. Setelah itu, siapkan alat tulis dan buku tema. Pada pembelajaran 1, materinya meliputi IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan dari pembelajarannya adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. 2. Siswa mampu menuliskan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. 3. Siswa mampu membedakan macam-macam magnet secara benar. 4. Siswa mampu menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet secara benar. 5. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks, formulir, eskul, lomba, dan lain-lain secara cermat. 6. Siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir, diantaranya eskul, lomba, dan lain-lain secara cermat. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu kan apa tujuan belajar kali ini? Sebelumnya Bu Guru mau tanya, siapa yang pernah berkunjung ke pameran? Ayo, siapa? Tentunya semuanya pernah ya. Apa saja yang kalian lihat di sana? Tentunya banyak hal yang menarik di pameran itu. Nah, sekarang agar lebih tahu lebih lanjut, silakan kalian buka buku tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Di situ ada bacaan. Silakan kalian baca, cukup dibaca dalam hati ya anak-anak, agar lebih paham tentang isi bacaan tersebut. Setelah membaca bacaan tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, pastinya kalian tahu kan apa isi bacaan tersebut. Dalam bacaan tersebut menceritakan bahwa Udin, Edo, Bani, Siti, Dayu, Lani, dan teman-teman berkunjung ke pameran budaya ASEAN di Jakarta yang diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Di sana mereka melihat di berbagai anjungan, di antaranya di Indonesia. Di Indonesia misalnya menampilkan ciri khas rumah Toraja yang unik. Anjungan menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan usaha kecil. Dalam pameran, masing-masing memiliki daya tarik tersendiri. Demikian juga anak-anak yang melihat mereka juga mempunyai daya tarik sendiri-sendiri. Dalam pameran ada beberapa anjungan yang
mengadakan lomba. Nah, di sini Udin dan teman-teman tertarik untuk mengikuti lomba tersebut. Sebelum mengikuti lomba, harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Kalau menang, akan mendapat hadiah dari negara tersebut. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah tahu isi bacaan tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Tentunya kalian lebih tahu tentang ASEAN kan? Apa itu ya? Nah, sekarang kalian harus cari tahu. Dalam organisasi ASEAN, banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN. Adapun negara-negara yang tergabung dalam ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina. Negara-negara ASEAN yang tergabung mempunyai potensi masing-masing dari sumber daya alamnya dan dari sumber daya manusianya. Nah, sekarang bagaimana dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN dan bagaimana peranan dunia usahanya? Nah, anak-anak, yang ini menjadi tugas kalian. Kamu cari informasi secara kelompok ya. Tulislah dalam peta konsep yang ada pada buku tema. Kerjakan dengan teliti ya. Nah, anak-anak, sudah selesaikah tugas kelompoknya? Kalau sudah, silahkan dipresentasikan. Terima kasih. Nah, anak-anak, kalian masih ingat kan dalam pameran negara-negara ASEAN? Di situ terdapat beberapa cenderamata yang terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi. Contohnya, lemari es atau kulkas. Bagaimana bisa menempel? Apa itu magnet? Apakah kamu pernah menemukan magnet? Di mana kalian menemukannya? Apa yang kamu ketahui? Nah, untuk mengetahui, mari kita bersama-sama mengamatinya. Di sini ada beberapa jenis magnet. Di antaranya magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, magnet lingkaran. Magnet-magnet ini diberi nama sesuai dengan bentuknya. Nah, anak-anak, amati ya dan dipraktekkan apa fungsi dari magnet tersebut. Setelah mengamati dan mencoba, sekarang kalian jawab pertanyaan yang ada pada bukumu. Silakan dikerjakan dengan teliti. Anak-anak, sekarang kalian sudah tahu kan tentang jenis-jenis magnet? Tapi, apakah kalian sudah tahu tentang ciri-ciri dari magnet tersebut? Nah, di sini Bu Guru akan bercerita. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung,
batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun, mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini, banyak teknologi yang menggunakan magnet. Contohnya, pengeras suara, layar TV, dan kaset. Itu merupakan contoh-contoh dari penggunaan magnet. Dari cerita tersebut diketahui bahwa orang Yunani telah mengamati ciri-ciri dari bahan magnet tersebut. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut tentang kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara dengan simbol U dan kutub selatan dengan simbol S. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet itu, singkatan dari North yang berarti utara. Sedangkan S kutub selatan, singkatan dari South yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladam. Juga sering disebut magnet U dan magnet berbentuk jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang berbagai macam lomba di negara-negara ASEAN? Apa syaratnya ya? Syaratnya adalah harus mengisi formulir pendaftaran. Apa itu formulir? Formulir adalah lembar atau surat yang harus diisi. Contoh formulir. Di sini ada beberapa jenis formulir, di antaranya yaitu formulir pendaftaran, formulir slip tabungan, daftar riwayat hidup, kartu anggota, dan lain-lain. Hal-hal penting yang tercantum dalam formulir yaitu nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan riwayat pendidikan. Itulah hal-hal penting yang wajib tercantum dalam formulir. Nah, anak-anak, agar lebih jelas, sekarang kita amati dan bacalah contoh-contoh formulir berikut ini. Akan Bu Guru beri contoh ya, cara membacanya. Formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. 1. Identitas diri. A. Nama lengkap. B. Umur. C. Kelas. D. Alamat yang meliputi kota dan kode pos. E. Nomor telepon rumah. F. Nama sekolah. G. Alamat sekolah. H. Nomor telepon rumah. I.
nomor kartu pelajar. 2. Jenis lomba yang akan diikuti. Sekarang anak-anak amati dan baca contoh-contoh formulir berikut. Setelah itu, kerjakan tugas selanjutnya ya, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Kerjakan dengan cermat ya, dan teliti. Terima kasih. Sampai di sini dulu ya anak-anak, pembelajaran dari Bu Guru. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kebersihan agar terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Sekian dulu pembelajaran dari Bu Guru. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.